Banyak orang Kristen percaya bahwa Ahad adalah hari Tuhan karena Yesus bangkit pada hari pertama minggu. Jadi mereka merujuk kisah para rasul dalam 20 ayat 7 dan 1 Korintus pasal 16 ayat 2 sebagai bukti bahwa gereja mula beribadah pada hari Ahad, ditambah lagi catatan bapak-bapak gereja awal yang menghubungkan Ahad dengan kebangkitan. Namun, adakah Alkitab benar-benar telah mengisytiharkan ni Ahad sebagai Sabat Kristen? Tidakkah kisah para rasul pasal 20 ayat 7 menunjukkan orang Kristen berkumpul pada hari pertama minggu dan menjadikannya hari ibadah menggantikan Sabat? Jadi mari kita teliti perkara ini berdasarkan firman Tuhan. Kisah para Rasul 20 ayat 7 memang menyebut perhimpunan pada hari pertama minggu, tetapi konteksnya penting kita pahami. Perhimpunan itu berlangsung pada malam, yaitu selepas Sabat berakhir, karena hari Yahudi bermula dari petang ke petang. Paulus berbicara panjang karena dia akan berangkat pada keesokan paginya. Tidak ada bukti bahwa perhimpunan ini dijadikan perintah tetap untuk menggantikan Sabat. Begitu juga dalam 1 Korintus 16 ayat 2. Paulus hanya menasihati supaya setiap orang menyisihkan persembahan pada hari pertama minggu di rumah masing-masing, bukan perhimpunan gereja. Jadi ayat ini berbicara tentang pengurusan keuangan, bukan perubahan hari ibadah. Sabat tetap hari ke-7 sebagaimana Yesus dan para rasul telah pelihara. Tidak ada satu pun ayat dalam Perjanjian Baru yang mengisytiharkan Ahad sebagai hari kudus. Perhimpunan pada hari pertama hanyalah catatan sejarah biasa, bukan perintah ilahi. Daripada pernyataan ini, jelas sekali bahwa Alkitab tidak pernah menetapkan Ahad sebagai hari ibadah pengganti Sabat. Namun ada persoalan lain, adakah kebangkitan Kristus pada hari Ahad memberikan alasan kukuh untuk menguduskannya sebagai hari Tuhan? Di mana jika Yesus bangkit pada hari Ahad, bukankah wajar kita menghormatinya sebagai hari Tuhan atau Sabat Kristen yang baru? Kebangkitan Yesus adalah peristiwa agung dalam sejarah keselamatan. Namun, Alkitab tidak pernah mengaitkannya dengan penggantian Sabat. Sebaliknya, kebangkitan Kristus dirayakan melalui upacara baptisan. Kita boleh lihat ini di dalam Roma 6 ayat 3 dan juga 4. Bukan melalui perubahan hari Sabat ataupun hari ibadah. Baptisan melambangkan kematian, penguburan, dan kebangkitan bersama Kristus. Itulah peringatan berdasarkan Alkitabiah, bukan Ahad. Yesus sendiri tidak pernah menyebut Ahad sebagai hari Tuhan. Satu-satunya hari yang Tuhan sebut sebagai miliknya adalah Sabat, yaitu pada hari ke-7. Hari ke-7 ialah hari Sabat bagi Tuhan Allahmu. Keluaran 20 ayat 10 dan juga Yesaya 58 ayat 13 ada mengatakannya. Bahkan, dalam Wahyu 1 ayat 10, ketika Yohanes menyebut hari Tuhan, ia merujuk kepada hari Sabat, yang telah lama dikenali sebagai hari kudus Tuhan. Lagipun, ketiga-tiga kitab Injil memberikan kesaksian bahwa Yesus adalah Tuhan atas hari Sabat. Matius 12 ayat 8 mengatakan bahwa karena anak manusia adalah Tuhan atas hari Sabat. Manakala Markus 2 ayat 28 juga mengatakan, jadi anak manusia adalah juga Tuhan atas hari Sabat. Begitu juga Lukas 6 ayat 5 berkata, katanya lagi kepada mereka, anak manusia adalah Tuhan atas hari Sabat. Sejarah mencatat bahwa pengudusan Ahad bermula berabad-abad yang kemudian melalui pengaruh tradisi gereja dan juga kuasa-kuasa politik, bukan perintah Alkitab. Oleh itu, menghormati kebangkitan Kristus bukan dengan mengubah Sabat kepada hari Ahad, tetapi dengan hidup setia, menerima kasih karunia-Nya, dan memelihara hukum-Nya. Ahad memang memperingati kebangkitan Kristus, tetapi Alkitab tidak pernah mengisytiharkannya sebagai hari Tuhan atau Sabat baru. Sabat, hari ke-7 tetap menjadi perintah kekal yang ditetapkan sejak penciptaan. Umat Tuhan dipanggil untuk menghormati kebangkitan Kristus melalui baptisan dan ketaatan, bukan dengan menggantikan hukum Allah.